Welcome to Tech Tech Channel. Yap, TWS yang akan gue review hari ini adalah Huawei FreeBuds 3. Jujur sebelumnya gue juga belum tahu ternyata Huawei juga punya earbuds gitu ya. Dan cukup menarik juga pada saat gue lihat, apalagi kemarin pada saat gue unboxing, packingannya tuh bagus banget cuy. Belum lihat packingannya? Belum lihat unboxingnya? Ya, kuy, silakan bro. Ya, maaf ya, boleh ditonton dulu baru balik lagi ya. Oke ya. Kemarin gue lihat dari segi packing dan wow, itu elegan banget sih menurut gue. Hari ini gue akan lebih fokus sama pengalaman gue juga pakai barang ini ya, karena beberapa hari ini gue udah coba juga nih pakai si Huawei FreeBuds 3 ini. Yap, kalau dari casing dibilang licin, ya mungkin sedikit licin karena memang dia adalah warnanya itu metalik ya. Tapi overall sih gue suka ya dari case-nya, cukup kokoh juga. Cuma ngeri lecet aja sih. Nah, kemarin gue juga lupa bilang kalau ternyata tuh kemarin gue bilang di unboxing gue tuh kalau di luaran tuh nggak ada pencetan apa-apa, tapi ternyata di sini tuh ada dan itu nyempil banget ya kan, warnanya sama gitu kan dan hampir nggak kelihatan. Jadi di kanan case ini tuh dia ada pencetan. Oke, dan kalau kita buka, ya dia memang tampilannya sangat simple. Dia juga nggak ada tulisan left and right, oke, tapi kan dari bentuknya juga udah bisa kelihatan jelas juga. Dan di sini ada LED-nya satu, ya. Ya, begini bentukannya. Kemarin gue juga udah sempat lihat. Begini bentukannya merah-merah, makanya gue pakai baju merah biar matching bos. Sekarang gue pengen bahas fitur-fiturnya nih ya. Nah, yang pertama, Bluetooth-nya itu dia udah pakai 5.1. Nggak usah diragukan lagi lah ya, kalau udah 5.1 koneksinya udah pasti nyos, ya kan? Yang kedua, chipset yang dipakai itu adalah chipset Kirin A1 dan chipset ini tuh udah dipakai sama TWS 8 atas. Yang ketiga, ini yang bikin gue cukup atau terkejut aja gitu ya, yaitu dia ada noise cancellingnya, karena di harga-harga segini beberapa TWS juga nggak punya noise cancelling. Dan mungkin untuk beberapa orang ini jadi bahan pertimbangan yang cukup besar juga. Yang keempat, dia ada yang namanya bone sensor, dimana kegunaan dari bone sensor ini tuh dia lebih ke untuk mikrofonnya. Jadi kalau misalnya kita mau buat telepon, itu bisa lebih jelas walaupun lagi dalam keadaan rame. Oke, yang kelima, dia itu pakai touch ya, touchnya sensitif. Dan yang terakhir, dia udah bisa wireless charging. Oke, dari segi bentuk, yang gue suka ya dia ada tangkainya. Cuman yang gue nggak suka bentukannya masih kayak, karena bentuk-bentuknya kayak gini tuh tergantung kuping juga. Kalau misalnya kok lubang kupingnya rada kecil atau kegedean tuh nggak enak gitu rasanya pakai ini. Dan kayak kurang masuk ke isolate gitu sih menurut gue. Nah, tapi untuk segi warnanya sih gue suka karena merah. Rada beda aja sih sama TWS lain. Nggak pernah sih gue lihat ada TWS yang warna merah. Jadi menurut gue cukup eye catching. Yap, untuk baterai selanjutnya, baterai dari earbuds-nya doang itu 4 jam. Tapi kalau dari case-nya itu 20 jam. Jadi kalau digabungin, hitung sendiri. Oke, dia juga ada aplikasi yang namanya Huawei AI. Nah, di sini tuh pada saat kita bisa konekin TWS-nya, dia bisa kasih lihat tuh baterainya tuh berapa, baterai di case-nya berapa. Nah, cuman yang rada kurang di sini, gue nggak lihat di sini ada equalizer-nya sih. Biasanya kan kalau di aplikasi-aplikasi kayak gini kan ada equalizer ya. Tapi di sini nggak ada. Nah, cuman dia itu mungkin di sini dia lebih fokus sama noise cancellingnya ya. Jadi noise cancellingnya tuh dia bisa atur nih. Kalau misalnya kita taruh di sini, noise cancellingnya gimana dan gimana. Oke, gue langsung bahas aja deh buat noise cancellingnya ya. Kalau yang dari kemarin gue pakai sih, gue udah cobain juga ya untuk ke mall, terus gue pakai noise cancellingnya gimana sih. Ke MRT, waktu itu gue juga sempat pakai gimana sih noise cancellingnya. Jujur kalau dibilang puas banget sih, enggak juga menurut gue, karena gue nggak tahu apa karena kan kalau misalnya kita pakai yang modelnya kayak gini, itu kan dia nggak terlalu masuk ya. Ada beberapa celah yang mungkin bisa masih kebuka, jadi rada masih kurang kedap. Memang ada beberapa frekuensi yang akhirnya jadi hilang gitu ya. Jadi menurut gue rada nanggung sih. Mungkin itu kata-kata tepatnya ya. Atau nggak mungkin ya kalau misalnya dia udah pakai model yang ada earpiece-nya, gue yakin itu akan jauh lebih bagus sih. Dan untuk audionya, kalau gue pribadi sih gue suka-suka aja. Dia itu lebih bright ya, tapi suaranya ya. Gue nggak tahu nih, tapi mungkin banyak yang bilang kayaknya lebih bagus yang AirPods ya. Nah, gue juga belum pernah dicobain AirPods yang generasi pertama. Jadi kalau gue udah pernah dengerin, mungkin gue bisa lebih kasih comparison ke AirPods. Karena kayaknya ini disandingkannya dengan AirPods generasi 1 dan 2.
ya kan? Secara dari harga juga mirip-mirip, walaupun memang lebih mahal AirPods sih. Nah, menurut gue sih kalau dari bentuk-bentuk kayak gini, mungkin yang sangat disayangkan kayaknya kalau dipakai terlalu lama cukup capek aja sih. Yup, kalau dari segi delaynya, gue nggak akan banyak ngomong di sini, biar kalian denger sendiri gimana. Oke, ini dia. Intinya gitu lah, tanpa lama-lama kita langsung ini aja lah ya, buka lah ya. Dan gue mau mention untuk harganya, dia harganya ada di 2 jutaan. Ya, jadi makanya kenapa gue bilang tadi bisa disandingkan dengan AirPods, karena itu tadi harganya yang memang hampir sama ya. Cuman mungkin perbandingan-perbandingan yang fiturnya mungkin AirPods nggak ada, itu noise cancellingnya. Jadi ya kalian bisa timbang-timbang lagi deh ya. Dan AirPods nggak punya warna merah guys, ya kan? Jadi kalau memang kalian mungkin yang cewek yang mungkin suka dengan warna merah, ya mungkin itu juga bisa dipertimbangkan sih. Sekian aja review gue buat FreeBuds 3 ini. By the way, kalian udah ada yang punya juga belum sih FreeBuds 3 ini? Nggak usah warna merah sih, yang warna hitam atau putih juga nggak apa-apa. Mungkin kalian juga bisa nambahin beberapa review gue yang kurang di kolom komen. Sangat terbuka. Thank you banget loh udah nontonin video gue. Kalau kalian suka, subscribe sih boleh sih. Kalian juga boleh follow Instagramnya tek di kiri sini untuk tahu nextnya akan ada apa nih yang mau dibawain nih. Atau ada berita-berita juga, tenang aja, di sini tuh kita juga sharing tentang berita-berita teknologi. Jadi ditunggu apa lagi? Thank you udah nonton video gue dari awal sampai habis. See you in the next review guys. Bye.